bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kajian kita pada kali ini adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu di dalamnya ada silabus, ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentu silabus ini disusun sebelum menyusun RPP. Dan saudara harus baca peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar proses. Karena acuan kita di dalam pengembangan silabus ada di standar proses. Dan Permendikbud ini bisa jadi berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini saya ambilkan salah satu Permendikbud standar proses, yaitu nomor 22 tahun 2016. Saya yakin setelah itu pun sudah ada, tapi tidak apalah, ini salah satu contoh saja. Yang penting saudara pada saat menyusun silabus harus melihat, membuka, mengkaji standar proses pendidikan dasar dan menengah yang terbaru, ya, yang terbaru. Kajian kita nanti adalah desain pembelajaran, silabus, komponen-komponen silabus, dan contoh. Desain pembelajaran, jadi perencanaan pembelajaran itu dirancang dalam dua bentuk. Yang pertama adalah silabus, yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan istilah RPP. Semuanya ini mengacu pada standar isi dan tentu juga nanti harus melihat standar proses, ya, standar proses. Karena di standar proses ada komponen-komponennya. Standar isi tentu kita akan melihat KI, KD, KI dan KD-nya, gitu kira-kira gitu ya. Harus lihat standar proses. Ini pun harus lihat standar isi, dan ini pun juga berubah-ubah, mengalami sebuah dinamika dari waktu ke waktu, mengalami penyempurnaan. Lalu perencanaan pembelajaran ini tidak hanya RPP, jadi perencanaan pembelajaran ini juga mencakup penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu sendiri, juga penyiapan media. Saudara harus bisa membedakan antara media pembelajaran dan alat pembelajaran. Intinya alat pembelajaran itu yang memperlancar proses pembelajaran, media yang bisa memperjelas konsep, itu saja intinya. Bisa jadi alat juga bisa menjadi media, bisa juga menjadi alat saja. Sebagai contoh misalkan LCD bisa juga menjadi alat, bisa juga menjadi alat dan media, ya. Dia menjadi alat karena gantinya papan tulis, ya, gurunya tidak menulis, ditayangkan. Jadi media jika memuat misalkan video, proses gerhana matahari. Nah, ini kan memperjelas konsep, ya. Nah, dalam hal ini dia menjadi media. Berikutnya sumber belajar. Harus siapkan sumber belajar. Sumber belajar ya bisa media cetak, bisa orang, bisa lingkungan, banyak lah, ya. Berikutnya perangkat penilaiannya juga harus disiapkan, dan tidak kalah pentingnya juga skenario pembelajaran. Itulah cakupan dari perencanaan pembelajaran. Silabus ini sebagai ideal kurikulum atau kurikulum potensial karena masih belum dilaksanakan dan lebih bersifat jangka panjang. Misalkan dibuat untuk 1 semester, dibuat untuk 1 tahun, sedangkan RPP adalah actual atau real kurikulum yang langsung dipraktekkan di dalam kelas. Namun jelas silabus dibuat lebih dulu daripada pembuatan RPP. Penyusunan silabus atau pengembangan silabus ini harus menjawab minimal 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai siswa atau dikuasai peserta didik? Tentu ini pertanyaan ini jawabannya mencakup masalah KD, masalah materi pokok, indikator. Ini jawaban dari apa kompetensi yang harus dikuasai peserta didik atau siswa. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mencapainya? Di sini jawabannya menyangkut masalah pendekatan, menyangkut metode, teknik, ya. Terus berikutnya adalah bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Tentu ini dengan menggunakan evaluasi atau penilaian. Di samping ini sebenarnya ada yang bersifat pendukung, adalah media dan sumber, ya. Tujuannya pendukung, tapi pendukung yang sifat sangat dianjurkan harus dilakukan oleh guru, harus dimiliki oleh guru. Jadi semua guru
sangat dianjurkan mengajar membawa media karena anak lebih paham materi yang disampaikan. Komponen silabus yang ada di standar proses yang saya sebut di atas, ini adalah komponen minimal, artinya ini tidak boleh dikurangi, ini paling sedikit, lebih boleh, itu pengetahuan minimal kan seperti itu ya. Jadi komponen minimal yang pertama ini adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini khusus untuk SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMP LB, paket B, dan SMA, MA atau Aliyah, SMA LB, SMK, MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, paket C, paket C kejuruan. Jadi identitas pelajaran untuk yang saya sebut tadi. Berikutnya identitas sekolah. Ya, identitas sekolah ini adalah nama satuan pendidikan termasuk juga kelas. Jadi selain nama sekolah, identitas sekolah ini juga mencakup kelas. Ini untuk silabus kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 kalau itu SMA, kalau SMP ya kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Nah, berikutnya kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, jadi untuk SD tentu berbeda dengan SMP, untuk SMP tentu berbeda dengan SMA, SMA tentu berbeda dengan SMK, kira-kira seperti itu. Dan kita kenal KI ini ada 4, ada KI 1, ada KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 kompetensi sikap religius, KI 2 kompetensi sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 skill atau keterampilan. Berikutnya, komponen berikutnya adalah KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Ya. Jadi KD per mata pelajaran berbeda-beda. Jika KI ini untuk SMA kelas sama, batun pelajarannya berbeda. Ya. Tapi untuk KD ini berbeda-beda sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Berikutnya tema. Nah, tema ini khusus untuk SD, untuk MI atau Madrasah Aliyah, untuk SDLB, SD luar biasa, atau untuk paket A. Ini untuk tema ya. Jadi SMP, SMA, SMK, MA tidak mengenal istilah tema. Lalu materi pokok. Materi pokok ini adalah memuat fakta, memuat konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya masalah pembelajaran. Pembelajaran ini adalah kegiatan baik yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Komponen berikutnya adalah komponen penilaian. Penilaian ini adalah merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi ada penilaian proses, nanti juga ada penilaian hasil. Berikutnya adalah masalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Ya. Kalau buatnya silabusnya 1 semester ya 1 semester, kalau 1 tahun ya 1 tahun. Yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, baik buku teks maupun buku referensi, bisa berupa media cetak, bisa berupa media elektronik, bisa juga alam di sekitar kita, di sekitar sekolah, di sekitar guru, di sekitar siswa, bisa juga sumber-sumber lain yang relevan, misalkan narasumber yang berupa orang ahli ya. Jadi inilah gambarannya. Jadi kita sebelum menyusun silabus tentu kita perlu menganalisis standar isi, standar kompetensi lulusan, perlu melihat KI, melihat KD ya. Kita menyusun indikator, membuat materi pokok, membuat kegiatan pembelajaran, memikirkan alokasi waktu, menyiapkan sumber, juga penilaian. Dasar pengembangan silabus. Jadi silabus ini dikembangkan berdasarkan SKL atau standar kompetensi lulusan dan SI standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Jadi silabus ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan RPP. Jadi
buat silabus dulu baru RPP. Nah, sekarang untuk dasar pengembangan silabus ini kita juga harus melihat ada peraturan Menteri tentang KI dan KD. Silakan dilihat ada itu. Jadi selain SKL dan SI, silakan lihat juga Permendikbud tentang KI dan KD. Nah, silabus ini boleh disusun sendiri oleh seorang guru jika memang sudah mampu, mandiri juga bagus. Bisa juga disusun tim, jadi guru mata pelajaran yang sama di satu sekolah berkumpul untuk menyusunnya, boleh. Jadi tim MGMP sekolah, jadi musyawarah guru mata pelajaran di sekolah. Bisa juga masing-masing sekolah menyusun nanti pada waktu pertemuan MGMP di tingkat kabupaten, kita diskusikan dengan teman-teman guru mata pelajaran yang sama dari sekolah lain. Yang jelas akan lebih sempurna seperti ini. Apa yang didiskusikan tentu bukan KI, tentu bukan KD, karena ini memang sudah ada. Misalkan materi pokoknya ini sudah pas atau belum, lalu kegiatan pembelajarannya, indikatornya, penilaiannya, alokasi waktunya, sumber, ya gitu. Ini format silabus, format minimal, boleh ditambah ya. Ini format minimal yang disodorkan oleh pemerintah. Ini minimal, berarti tidak boleh dikurangi. Nah, ini contoh konkretnya seperti ini. Ini adalah contoh silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Sukamaju Blitar, kelasnya 10, semesternya 2, tahun pelajarannya tahun 2020, tahun 2021. Lalu alokasi waktunya 54 kali 45 menit. Lalu kompetensi inti, ini tinggal mengutip dari Permendikbud tentang KI dan KD, kutip saja dari sana. Lalu KD juga ada, kita tinggal mengutip saja. Lah, materi pokok ini yang perlu didiskusikan dengan teman-teman se-MGMP. Lalu pembelajaran bisa juga didiskusikan dengan teman-teman. Lalu IPK, indeks pencapaian kompetensi. Lalu penilaian, alokasi waktu, sumber. Untuk sumber, penulisannya juga komplit seperti itu. Jadi penyusunnya siapa, tahun berapa penerbitannya, terus judulnya buku apa, tempat penerbitannya di mana, terus siapa yang menerbitkan, kalau perlu memang ditambah halaman. Nah, ini di sini juga ada penilaiannya, misalkan ada penilaian praktek, ada tes tertulis, uraian, penggunaan lembar kerja, ada penilaian produk, ada portofolio, ya. Diharapkan memang guru membuat penilaian itu yang variatif ya, biar betul-betul dapat mengukur kemampuan siswa. Ya, ada penugasan itu ya, ada proyek, dan tidak kalah pentingnya di akhir silabus ini harus jelas dibuat di mana, tanggal berapa, yang membuat siapa, tanda tangan di situ, dan harus ini diketahui, dilegalkan oleh kepala sekolah. Oke, kira-kira itu pengembangan silabus. Semoga bermanfaat. Kita cukui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.